Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Harith Fauzi, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, membahas kali ini kita membahas tentang lanjutan video tentang e-ijazah teman-teman. Mungkin teman-teman ketika mengecek di e-ijazahnya ternyata banyak data di sekolah teman-teman peserta didiknya yang residu ya teman-teman. Nah, untuk perbaikan residu itu harus di Verpal PD. Saya baca di grup, di komen terkait perbedaan NIK, tanggal lahir, NISN dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini coba saya bahas terkait Verpal PD ya teman-teman. Saya punya PDF-nya atau pembahasan terkait verifikasi. Jadi Verpal itu artinya verifikasi dan validasi data pendidikan. Jadi di PDF ini bagaimana kita memperbaiki data-data peserta didik maupun PTK-nya teman-teman. Verifikasi dan validasi data pendidikan. Ini tahun 2024, mungkin masih berlaku juga di tahun 2025. Yang pertama itu data induk peserta didik terkait NISN ya teman-teman, nomor induk siswa dan mahasiswa nasional. Kode referensi berbentuk nomor unik bagi peserta didik sebagai identitas dalam mengawal dan atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor identitas peserta didik. Jadi semua siswa atau peserta didik itu pasti memiliki NISN dan setiap NISN itu berbeda. Setiap siswanya, siswa A dengan siswa B itu berbeda NISN-nya. Jadi itu kode atau nomor khusus untuk setiap peserta didik ya teman-teman. Jadi wajib memiliki NISN. Dari tingkat PAUD atau SD, SMP, SD, SMP, SMA itu pasti memiliki NISN. Nah, ini residu terkait NISN ya teman-teman. Nah, ini mekanisme penerbitan NISN. NISN diberikan oleh Pudastin Kemdikbudristek, dilakukan secara otomatis oleh sistem khusus jenjang PAUD. Nah, ini teman-teman berarti dari jenjang PAUD juga kalau emang siswinya sudah masuk dari jenjang PAUD seharusnya sudah mempunyai NISN. Melengkapi data induk peserta didik, sekolahnya itu terdaftar NPSN-nya, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang valid, memiliki kartu izin tinggal terbatas untuk yang warga negara asing ya teman-teman. Nanti teman-teman dibaca saja deh, ini mekanisme penerimaan NISN. Nanti saya kasih link untuk downloadnya di deskripsi video. Nah, ini ya teman-teman cara mengajukannya. Jadi kita rekam dulu, kita inputkan dulu data peserta didiknya, yaitu operator melakukan sinkronisasi, baru nanti oleh Pusdatin diterbitkan si NISN-nya. Pengolahan data peserta didik oleh satuan pendidikan, pengajuan NISN baru, klaim NISN, pemangkasan data identitas, penyelesaian residu NISN, Verpal rekam didik. Nah, itu semuanya ada di Verpal PD. Evaluasi dan penanganan residu data peserta didik. Nah, ini pertama residu terkait NISN kosong. Penyelesaian residu NIS kosong pertama peserta didik tingkat awal PAUD dan tingkat 1 sampai kelas 6. Penyelesaian berlaku otomatis per hari selama data NIK dan identitas lolos pemadanan Dukcapil pusat. Jika NIK dan identitas peserta didik belum valid Dukcapil, perbaiki dulu melalui menu perbaikan identitas. Setelah valid 100%, maka NISN akan diterbitkan secara otomatis hari berikutnya. Intinya valid dulu dengan Dukcapilnya teman-teman kalau teman-teman mengalami NISN-nya masih kosong. Peserta didik tingkat lanjut ini untuk tingkat SMP dan seterusnya. Karena kan tingkat SMP seharusnya sudah memiliki NISN. Karena kan tingkat SD-nya dia sudah memiliki NISN. Wajib di SMP itu sudah memiliki NISN. Klaim NISN untuk mengaktifkan NISN dari tingkat sebelumnya. Pengajuan NISN baru dengan mengunggah ijazah dari jenjang sebelumnya. Ini untuk tingkat SMP yang masih kosong NISN-nya untuk peserta didiknya. Nah, ini teman-teman caranya. Oke, kita next aja teman-teman. Nah, ini teman klaim NISN dengan mekanisme di NISN. Syarat NISN satu tidak aktif. NISN yang klaim dia harus milik peserta didik yang bersangkutan. Dibuktikan dengan NISN yang tertulis di dalam dokumen ijazah. Ya teman-teman, nanti ini websitenya Verpal PD.
Ini jenjang SMP ya teman-teman. Lihat di sini SMP Harapan Ala-Ala. Penjelasan residu NIS kosong dengan mekanisme unggah ijazah. Jadi udah tingkat SMP tapi NSN-nya masih kosong. Berarti solusinya teman-teman harus mengupdate atau mengupload foto ijazah SD-nya, karena kan di ijazah SD tertera NSN-nya teman-teman. Nah, di sini kan contohnya dia NSN-nya kosong. Dia sudah jenjang SMP negeri 30. Berarti dia harus unggah ijazah SD-nya. Karena kan tertera di ijazah itu NSN-nya, agar nanti di SMP-nya tertera juga tertulis NSN-nya. Nah, ini masalah NSN ganda. Jadi siswa ini terdata NSN-nya ganda. Nah, ini ya teman-teman contohnya ada 2 sekolah, ada di PKBM dan di SMP Negeri 30. Dan dua-duanya aktif. Berarti solusinya keluarkan salah satunya ya teman-teman. Nah, di sini ada penyelesaian NSN ganda. Peserta didik tercatat lebih dari satuan pendidikan dengan aktif versus aktif. Peserta didik tercatat lebih dari satu pendidikan dengan status aktif dan tidak aktif. Yang ketiga, NSN digunakan oleh lebih dari satu peserta didik yang berbeda. Nah, teman-teman cara solusi ketika mengalami NSN ganda. Cara pertama, koordinasi dengan operator satuan pendidikan atau bantuan dinas pendidikan. Keluarkan salah satu peserta didik dari aplikasi pendataan, bisa di Dapodik atau di EMIS-nya kalau si pesertanya itu dari MI, MTS atau MA. Lalu sinkronisasi. Penjelasan kedua, operator satuan pendidikan di mana peserta didik bersekolah sekarang mengajukan pengeluaran siswa ganda lewat aplikasi Verbal PD. Fitur pengeluaran siswa tersebut dengan mengunggah dokumen mutasi kelulusan surat keterangan aktif bersekolah. Ini teman-teman cara penyelesaiannya. Di sini kan tertulis ganda ya teman-teman di 2 sekolah PKBM dan SMP Negeri 30 ini. Nanti teman-teman ke pengeluaran terganda ini ya teman-teman. Sekarang kan aktifnya itu di SMP Negeri 30. Satuan pendidikan tujuan memiliki data pendidikan yang terseleksi ganda. Berarti kita di NISN asal sekolahnya kita masukkan di yang sudah tidak aktifnya. Hasil kan si siswa ini di PKBM itu sudah tidak berlaku ya teman-teman. Aslinya sudah ke SMP 30. Makanya kita masukkan MPSN sekolah sebelumnya. Kita masukkan NPSN-nya, NISN-nya, terus namanya. Nah, kalau ketika pencariannya di sini, jika data ganda ditemukan dan sesuai dengan data ganda yang akan diajukan pengeluaran peserta didik dasar didik asal lanjutkan dengan menentukan pilih jalur keluar. Nah, ini teman-teman kita pilih, karena kan di PKM ini dia udah mutasi, kita pilih mutasi berdasarkan yang tersedia menggunakan dokumen persyaratan. Nah, karena kan udah aktif dia sampai 30 bisa dengan mengupload surat mutasi atau surat keaktifan di sekolah yang sekarang ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, setelah itu tinggal kita tunggu aja periksa status untuk menetap. Nah, kita tinggal tunggu prosesnya dari Pusdatinnya. Biasanya 3 sampai 7 hari jam kerja ya teman-teman. Nah, ini penyelesaian residu NSN ganda. Yang ketiga ganda ya teman-teman, penyelesaian residu NIS ganda. Ini aktif tidak aktif. Oh, ini ya yang ini dulu, penyelesaian residu NIS ganda. Jadi peserta didik tercatat aktif dan tidak aktif. Solusinya, satuan pendidikan melaporkan data ganda ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan mengajukan proses merger data. Proses merger data dilakukan secara otomatis oleh sistem apabila data ganda sama persis variabel datanya. Jadi NISN-nya, misalkan contoh ya teman-teman, misalkan saya contohkan dulu. Siswa A, NISN-nya ada 2. Misalkan 0001 dan satu lagi 002. Yang aktifnya itu 001. Ini aktif dan ada di sekolah kita. Yang 002-nya itu tidak aktif, ada di sekolah lain. Solusinya, silakan teman-teman di Verbal PD
kita mengajukan di sini ya teman-teman, yang seperti tadi. Nah di sini teman-teman bisa ke edit kita ke ini deh, kita buka dulu Verval PD-nya ya teman-teman. Saya contohkan karena saya pernah mengalami seperti itu. Nah untuk websitenya teman-teman bisa ke Dapodik dulu. Di sini teman-teman Verval PD. Nah kalau ada notif seperti ini teman-teman lanjutkan saja ke sini ya teman-teman, lanjutkan ke Verval PD. Nah baru bisa masuk ya teman-teman ke Verval PD-nya. Close. Nah ini ya teman-teman, kita ke edit NISN, coba kita cek ini. Nah ini ya teman-teman, saya mengalami dua siswa terkait NISN ya teman-teman. Nah di sini yang atas ini statusnya itu awalnya aktif dan tidak aktif, jadi mempunyai dua NISN lamanya. Ini kan karena sudah berubah jadi kiri kanannya sama ya teman-teman. Aslinya NISN namanya itu 00 berapa, ini sebenarnya 310. Nah saya kan yang aktif ini ternyata yang ini, makanya saya keluarkan yang lamanya dengan mengupdate. Kita cari ya teman-teman contohnya misalkan. Nah nanti teman-teman masukkan NISN barunya di sini. Nanti kita upload di sini itu bisa ijazahnya atau surat keaktifan sekolah di sekolah kita yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan disertakan dengan kop suratnya teman-teman. Itu solusinya, itu yang saya alami. Kita balik lagi ke PDF-nya. Ini juga sama, penyelesaian dasar yang seganda. Yang ketiga, lebih dari satu peserta didik yang berbeda. Satuan pendidikan penyelesaiannya atau solusinya, satuan pendidikan atau dinas pendidikan melakukan data ganda ke Pudastin atau QLT Kemdikbudristek atau melalui grup Verval Dinas Pendidikan. Nah kalau teman-teman sudah mentok terkait NISN, silakan teman-teman hubungi ULT Kemdikbudristek ya teman-teman, atau ke WA grup Dinas Pendidikan kalau teman-teman mempunyai WA grup Verval Dinas Pendidikan ya teman-teman. Kalau tidak ya teman-teman harus menghubungi ULT Kemdikbudristek. Kedua, Pusdatin memastikan kemilikan NISN dan peserta didik lainnya diberikan NISN yang berbeda dari arsip atau diberikan NISN baru. Solusi yang terakhir yaitu memberikan NISN baru. Nah ini terkait residu identitas peserta didik dan desa tempat tinggal peserta didik. Nah ini nanti saya contohkan karena saya mengalami kasus seperti ini ya teman-teman. Untuk NISN saya tidak ada kasus, tapi sudah saya selesaikan terkait NISN. Yang pertama itu NISN yang ganda, aktif dan tidak aktif. Yang kedua NISN-nya itu kosong. Kalau yang kosong itu saya update, saya upload ijazah SD-nya. Nah baru muncul NISN-nya di SMP-nya. Awalnya itu kosong NISN-nya di sekolah saya. Ternyata saya baca-baca kita harus update dengan mengupload ijazah SD-nya. Nah nanti baru muncul ya NISN-nya di SMP-nya. Nah teman-teman, terkait identitas nama, tanggal lahir, kita harus harus sesuai dengan Dukcapil Pusat teman-teman. Bisa teman-teman gunakan kartu keluarga, kartu identitas anak atau KIA, akte kelahiran. Perbaikan identitas harus memenuhi indeks validasi ya teman-teman yang ditetapkan. Di sini ada nanti ke identitas pendidik yang akan diperbaiki. Kita cari deh siswanya siapa. Nah ini nanti ada dua kolom, ini yang lamanya dan ini yang barunya. Ini yang lama yang terdaftar di Dapodik. Nah ini yang baru kita sesuaikan dengan Dukcapil Pusat. Nah ya teman-teman. Oke, saya contohkan ya teman-teman, kita ke Verval PD-nya. Nah di sini ya teman-teman beranda. Nah di sini ada satu residu di sekolah saya. Jadi kasusnya seperti ini ya teman-teman. Contoh kasus, berbeda antara tanggal lahir di Dapodik dengan di KK. Solusinya, benarkan di Dapodik sesuaikan yang ada di KK. Jadi di Dapodik itu tanggal lahirnya 27 September 2012. Di KK itu 27 September 2011. Makanya nanti saya akan ubah jadi di Dabodiknya jadi 2011. Ini caranya ya teman-teman. Ini hanya masalah tanggal lahir. Kalau teman-teman mengalami namanya,
nama ibu kandungnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan yang ada di KK. Oke, kita ke verbal PD-nya. Nanti teman-teman ke sini ya teman-teman, edit identitas, cek Dukcapil Pusat. Kita cari siswanya. Nah, ini ya teman-teman. Ini siswa-siswa saya yang mengalami residu sebelum-belumnya. Udah banyak ya teman-teman. Hampir 149 yang mengalami residu di sekolah. Tapi saya selesaikan selalu ya teman-teman agar di berandanya itu hijau semua. Oke, kita cari peserta didiknya. Ya teman-teman, ini yang lamanya itu yang ada di Dapodik. Ini yang baru juga masih sesuaikan Dapodik. Saya akan ubah di tanggal lahirnya saja. Untuk yang lainnya sama ya teman-teman. Nah, oke, kita validasi data dulu. Nah, di sini tertera ya teman-teman, tanggal lahir tidak sesuai karena kan yang di KK itu 2011. Oke, kita ubah ke 2011. 27. Nah, kalau sudah diubah, ini karena yang lainnya sudah sama ya teman-teman, namanya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, ibu kandung, jenis kelamin dan yang lainnya sudah sama, cuma perbedaan di tanggal lahirnya. Oke, kita coba udah, kita klik validasi data. Nah teman-teman, kita cek nik sudah sesuai, nama sudah sesuai 100, tempat lahir sesuai, tanggal lahir sesuai, nama ibu kandung sesuai, jenis kelamin sesuai. Nah ini ya teman-teman, berarti tinggal diupdate data. Nah teman-teman, untuk perubahan data ini teman-teman pastikan kakak dan Dukcapilnya sudah sesuai teman-teman. Tanyakan ke orang tuanya, kakaknya sudah diupdate belum, sudah sesuai dengan tulisan di kakak dengan di pusatnya. Kalau sudah sesuai akan lebih mudah teman-teman untuk mengupdate di verbal PD-nya. Nah, kalau sudah sesuai gini, yang lama dan barunya tinggal kita klik update data. Nah, data berhasil disimpan. Nanti tinggal kita tunggu saja prosesnya. Biasanya ya paling lama 7 hari. Coba kita ke beranda. Kita close. Nah, di sini teman-teman data residunya sudah 0. Yang tadinya ada 1 siswa yang mengalami residu, sekarang sudah hijau semua. Berarti data saya aman terkait residu. Untuk yang kelas 9, untuk yang pengajuan PIP, karena kan untuk pengajuan PIP itu tidak ada yang residu, wajib datanya itu valid dengan Dukcapil, tidak boleh ada yang residu untuk pengajuan PIP itu. Nah ini teman-teman sudah 100%. Teman-teman yang mengalami kendala masalah residu silahkan bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Karena sudah banyak yang bertanya terkait ini tentang residu peserta didik di verbal PD. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan residu-residu yang ada di sekolah teman-teman. Silakan share video ini ke teman-teman yang lain juga ya. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.